Olahraga dapat membantu mengatur hormon stres dan memicu pelepasan neurotransmitter peningkat kondisi mood. Ketika dikombinasikan dengan pengobatan lainnya, olahraga dapat membantu mengurangi gejala beberapa kondisi kesehatan mental, termasuk depresi dan ADHD. Sudah umum diketahui bahwa olahraga secara teratur memiliki banyak manfaat positif bagi tubuh, seperti memperkuat otot, tulang, jantung, dan paru-paru, serta membantu mencegah beberapa penyakit. Manfaat lain yang sering terlupakan adalah dampak aktivitas fisik terhadap kesehatan mental. Saat ini prevalensi anxiety, depresi, dan kondisi kesehatan mental lainnya di seluruh dunia itu semakin tinggi. Olahraga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ini dan menolong banyak orang. Dalam video ini aku bakal bahas hubungan antara olahraga, berbagai kondisi kesehatan mental, dan otak, serta bagaimana pola makan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kamu. Meskipun olahraga itu kelihatannya sederhana, namun terjadi rangkaian reaksi kimia kompleks di dalam tubuh kamu setiap kali kamu berlari, nge-gym, atau berpartisipasi dalam aktivitas fisik lainnya. Rangkaian reaksi kimia ini memberikan beberapa efek positif pada otak kamu. Ketika kamu mulai berolahraga, sejumlah zat kimia penghubung yang disebut neurotransmitter akan dilepaskan ke seluruh sistem saraf kamu. Mungkin neurotransmitter yang paling umum orang pikirkan terkait dengan olahraga adalah endorfin, tetapi neurotransmitter yang kurang dikenal yang disebut endokannabinoid juga memainkan peran penting dalam otak kamu saat kamu berolahraga. Endorfin menghambat rasa sakit dan meningkatkan sensasi kepuasan, dan olahraga meningkatkan kadar endorfin kamu. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perasaan euforia yang kamu rasakan setelah latihan keras mungkin disebabkan oleh kombinasi endorfin dan endokannabinoid. Endokannabinoid adalah sekelompok neurotransmitter yang diduga menyebabkan runner's high, perasaan damai dan euforia yang terjadi setelah latihan yang keras. Neurotransmitter lain yang berdampak pada olahraga adalah dopamin tentunya. Dopamin memainkan peran penting dalam bagaimana kamu merasakan kenikmatan. Ini juga bertanggung jawab atas proses lain dalam tubuh kamu seperti mengatur detak jantung, siklus tidur, dan suasana hati, perhatian, motivasi, memori, belajar, dan pengolahan rasa sakit. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak dan sistem saraf kamu untuk berubah sebagai respon terhadap rangsangan internal atau eksternal. Hal ini berperan besar dalam mempelajari keterampilan baru, aktivitas, dan bahasa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat mendorong neuroplastisitas dengan meningkatkan faktor sinyal tertentu. Ketika detak jantung kamu semakin cepat saat berolahraga, ini meningkatkan suplai oksigen ke otak kamu. Hal ini menyebabkan perubahan tertentu pada pembuluh darah otak kamu, meningkatkan fungsi eksekutif yang meliputi ingatan, pemikiran fleksibel, dan self-control. Dalam sebuah studi tahun 2021 pada 48 orang dewasa dengan gangguan kognitif ringan, para peneliti mengamati dampak olahraga terhadap aliran darah ke cerebrum. Ini adalah bagian terbesar otak yang bertanggung jawab atas fungsi intelektual tinggi, impuls sensorik, dan aktivitas motorik. Mereka menemukan bahwa program olahraga sedang hingga tinggi selama 1 tahun meningkatkan aliran darah ke cerebrum dan mengurangi resiko penurunan kognitif lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan aliran darah ke bagian penting otak kamu, dengan demikian mengurangi resiko kondisi yang terkait dengan penurunan kognitif seperti penyakit Alzheimer dan stroke. Olahraga teratur telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan mental. Berikut adalah manfaat umum yang didukung oleh penelitian. Tidak mengherankan lagi bahwa olahraga teratur dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi stres. Kamu yang rutin olahraga mungkin udah ngerasain ini sendiri. Olahraga diyakini dapat mengurangi stres dengan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dalam penelitian pada hewan, olahraga teratur juga telah terbukti memberikan ketahanan terhadap beberapa faktor stres. Dengan kata lain, olahraga tidak hanya membantu mengatasi stres, tetapi juga dapat mencegah stres. Sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa mereka yang melakukan 30 menit olahraga dengan intensitas sedang
jauh lebih tangguh menghadapi tekanan stres daripada mereka yang tidak berolahraga. Oleh karena itu, mereka yang berolahraga mungkin dapat lebih baik menghadapi tekanan sehari-hari dan ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Manfaat kesehatan mental lain yang erat kaitannya dengan olahraga adalah meningkatkan citra diri yang positif dan kepercayaan diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat berkontribusi pada perbaikan citra tubuh dan kasih sayang pada diri sendiri. Oleh karena itu, menjadi aktif secara fisik bisa menjadi cara yang baik untuk meningkatkan penghargaan diri dan merasa nyaman dengan tubuh kamu. Manfaat kesehatan mental lain dari olahraga adalah pengaruhnya terhadap mood secara keseluruhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa melakukan aktivitas fisik teratur terkait dengan mood yang lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Jadi, jika kamu merasa sedih, kamu mungkin hanya perlu satu sesi olahraga untuk mendapatkan pandangan yang lebih positif dan mengatasi perasaan depresi ringan. Faktor yang sering diabaikan dalam menjaga kesehatan mental adalah seberapa baik kamu tidur di malam hari. Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur kamu, tingkat aktivitas fisik sangat berpengaruh. Sebuah tinjauan pada tahun 2017 dari 34 penelitian menyimpulkan bahwa olahraga, tidak peduli jenisnya, dapat meningkatkan efisiensi dan durasi tidur. Selain itu, olahraga juga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk kamu bisa tertidur. Oleh karena itu, jika kamu memiliki kesulitan dalam mendapatkan tidur berkualitas yang cukup, melakukan olahraga teratur, tidak peduli jenisnya, dapat memberikan manfaat yang besar. Selain berbagai manfaat positif terhadap kesehatan mental, olahraga juga dapat berdampak positif pada kemampuan berpikir dan memori kamu. Penelitian menunjukkan bahwa berolahraga secara teratur dapat meningkatkan ketenangan mental, memperbaiki daya ingat, dan lamanya konsentrasi. Selain itu, olahraga telah terbukti membantu mengurangi penurunan kognitif pada orang dewasa di atas usia 50 tahun. Selain olahraga teratur dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan mental secara umum, itu juga dapat membantu mengurangi gejala beberapa kondisi kesehatan mental tertentu. Depresi adalah kondisi kesehatan mental umum di seluruh dunia, di mana sekitar 5% populasi dunia mengalami kondisi ini. Gejala utamanya adalah suasana hati yang sedih, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, rendah diri, gangguan tidur, dan pikiran untuk bunuh diri. Olahraga teratur telah terbukti membantu mengelola gejala depresi dengan manfaat terbesar berupa peningkatan penghargaan diri, kepuasan hidup yang lebih baik, dan pikiran negatif yang berkurang. Bahkan, penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa olahraga, aerobik khususnya, dapat memberikan efek antidepresan. Olahraga dapat mengurangi pikiran depresi dengan meningkatkan kadar brain-derived neurotrophic factor, sebuah protein penting dalam otak yang bertanggung jawab untuk belajar dan pertumbuhan sel. Meskipun baru olahraga aerobik yang dibuktikan bermanfaat dalam mengurangi gejala depresi, segala jenis olahraga mulai dari lari hingga bermain basket atau angkat beban kemungkinan bisa membantu. ADHD adalah kondisi kesehatan mental yang juga umum. Orang yang mengalami ADHD mungkin mengalami kesulitan dalam memperhatikan, perilaku impulsif, dan hyperaktif. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama dopamin. ADHD seringkali diobati dengan obat untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi perilaku impulsif. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi metode pengobatan tambahan yang sangat baik untuk ADHD. Secara khusus, olahraga fisik telah terbukti membantu mengatur kadar dopamin di otak, meningkatkan fungsi eksekutif, dan meningkatkan perhatian pada anak-anak dan orang dewasa dengan ADHD. Meskipun sebagian besar penelitian menggunakan olahraga aerobik dalam intervensi ADHD, penting untuk mengkombinasikan olahraga aerobik atau kardio dan latihan kekuatan ke dalam rutinitas olahraga kamu untuk memaksimalkan manfaat kesehatan. Kita semua mungkin pernah merasa cemas, tapi yang dimaksud dengan Generalized Anxiety Disorder atau GAD terjadi ketika seseorang mengalami kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan di sebagian besar hari-harinya selama setidaknya 6 bulan.
Beberapa gejala umum GAD adalah kegelisahan, kelelahan, mudah tersinggung, dan sulit tidur. Obat-obatan, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, dan meditasi adalah metode pengobatan umum untuk kondisi ini. Salah satu metode alternatif dalam mengelola gejala GAD adalah secara teratur melakukan olahraga. Bahkan, tinjauan penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa olahraga adalah metode pengobatan yang layak untuk gangguan kecemasan. Dan disimpulkan bahwa olahraga intensitas tinggi lebih bermanfaat daripada olahraga intensitas rendah. Oleh karena itu, olahraga teratur tampaknya menjadi pilihan pengobatan alternatif yang layak untuk gangguan kecemasan atau anxiety. Gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati dan tingkat energi yang tidak biasa, memengaruhi kemampuan kamu untuk berkonsentrasi, dan mungkin mempengaruhi kemampuan kamu untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Kondisi ini umumnya ditandai oleh periode depresi dan mania, meskipun dalam beberapa kasus gejalanya campur aduk. Metode pengobatan tradisional untuk kondisi ini diantaranya obat penstabil mood atau antipsikotik dan psikoterapi. Selain metode pengobatan tradisional, olahraga telah terbukti membantu mengelola gejala gangguan bipolar. Lebih spesifiknya, aktivitas fisik teratur dapat membantu mengurangi perubahan suasana hati dan meningkatkan perasaan ketentraman pada orang dengan gangguan bipolar. Banyak obat yang umumnya diresepkan untuk gangguan bipolar memberikan efek samping peningkatan berat badan, dan olahraga teratur juga dapat membantu mengatasi efek ini. OCD adalah kondisi yang dapat menyebabkan pikiran berulang yang tidak terkendali atau obsesi dan perilaku berulang atau kompulsi. Penderita merasakan dorongan untuk mengulangi hal-hal tersebut berulang kali. Tergantung pada tingkat keparahan, gangguan ini dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pekerjaan, sekolah, dan kehidupan di rumah. Pendekatan pengobatan yang umum adalah obat-obatan seperti serotonin reuptake inhibitors atau SRIs yang dipadukan dengan CBT, jenis psikoterapi yang menargetkan perilaku spesifik. Metode pengobatan alternatif yang populer untuk OCD adalah program olahraga teratur. Dalam sebuah studi tahun 2017 pada 56 orang dewasa yang menderita OCD, para peneliti mencatat penurunan signifikan dalam gejala OCD setelah menjalani program olahraga aerobik selama 12 minggu. Selain itu, mereka juga menemukan penurunan dalam perasaan kecemasan dan depresi, dua gejala lain yang umum terjadi pada orang dengan OCD. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat menjadi pengobatan tambahan yang bermanfaat untuk OCD. PTSD adalah kondisi yang dapat berkembang pada orang yang telah mengalami peristiwa yang mengejutkan, menakutkan, atau berbahaya. Orang yang mengalami PTSD mungkin mengalami kilas balik, mimpi buruk, atau pikiran menakutkan yang terkait dengan pengalaman traumatis mereka. Mereka juga mungkin mudah terkejut, merasa gelisah, atau mengalami kesulitan tidur. Secara tradisional, pengobatan untuk PTSD melibatkan penggunaan obat antidepresan dan terapi psikologis untuk mengatasi perasaan negatif yang terkait dengan peristiwa traumatis. Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga telah menjadi pengobatan tambahan yang umum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur dapat membantu mengurangi gejala PTSD dalam beberapa cara, diantaranya membiasakan seseorang terhadap sinyal internal, meningkatkan fungsi otak, mengatur kadar hormon yang terkait dengan stres, dan meningkatkan neuroplastisitas. Menambahkan olahraga teratur sebagai bagian dari metode pengobatan tampaknya sangat menguntungkan dalam mengatasi gejala PTSD. Pola makan adalah faktor yang sering diabaikan yang pasti dapat mempengaruhi kesehatan mental kamu. Pola makan yang bergizi dapat memberikan komposisi tubuh yang sehat, mengatur tingkat energi, dan membantu mengurangi resiko beberapa penyakit tertentu. Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa pola makan seimbang dapat memberikan kesehatan mental dan dapat membantu mencegah beberapa kondisi kesehatan mental seperti depresi dan anxiety. Beberapa cara untuk mengoptimalkan pola makan kamu untuk kesehatan mental adalah: pertama, fokus pada lemak sehat seperti alpukat, mentega kacang, minyak zaitun, dan lemak ikan. Kedua, batasi konsumsi makanan olahan. Ketiga, sertakan banyak buah-buahan dan sayuran, setidaknya 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari. Keempat, usahakan mengonsumsi serat yang cukup dengan fokus pada karbohidrat kompleks atau biji-bijian utuh. Kelima, pilih protein rendah lemak seperti ayam, ikan, tahu, kalkun, dan potongan daging sapi yang rendah lemak. Keenam, minum minuman tanpa pemanis dalam jumlah yang cukup untuk menjaga hidrasi.
Dengan fokus pada 6 cara ini, kamu dapat membantu menjaga kesehatan mental kamu melalui pola makan, mempertahankan komposisi tubuh yang sehat, dan mengurangi resiko beberapa penyakit. Kondisi kesehatan mental mempengaruhi banyak orang di dunia. Obat-obatan dan terapi psikologis adalah metode pengobatan tradisional yang umum. Tetapi olahraga teratur telah terbukti menjadi pendekatan pengobatan komplementer yang menjanjikan. Olahraga mendorong pelepasan hormon di otak kamu yang dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki suasana hati, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan daya ingat dan pikiran yang lebih tajam. Secara khusus, olahraga teratur dapat berdampak positif pada banyak kondisi kesehatan mental termasuk depresi, ADHD, anxiety, bipolar, OCD, dan PTSD. Penting juga untuk mengikuti pola makan yang sehat, karena pola makan telah terbukti menjadi faktor yang berpengaruh dalam kesehatan mental. Dengan berpartisipasi dalam olahraga teratur dan mengikuti pola makan yang sehat, kamu akan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan kesehatan mental yang lebih baik. Jika kamu butuh panduan untuk mulai berolahraga, cek video aku yang berjudul Cara Mulai Olahraga, Panduan Bagi Pemula. Dan jika kamu mau mulai olahraga dengan calisthenics, cek playlist calisthenics aku. Terima kasih udah nonton. Semoga membantu. Stay healthy, stay active. Peace.